Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Jadi saya lagi gabut tuh ini. Cuman lagi gabut ini saya punya ide gimana kalau misalkan saya review alat gitu kan. Kebetulan di sini tuh ada Mikrotik Daughterboard. Tipenya RB750 Gear 3. Jadi ini kita dapat buku manual unitnya juga, lalu sama yang itu dapat adaptor 12 volt 1 ampere biasanya ya. ...24 volt ini ya, bukan 12 nya, dapat 12 volt 0,38 ampere. Nah, untuk daughterboardnya sendiri ini versi RB750 Gear 3. Dia punya 5 ether, semuanya sudah 1 GB, dan dia punya slot micro SD dan juga punya interface USB dimana ini bisa masukin modem maupun flash disk gitu. Nah, untuk speknya sendiri Mikrotik ini prosesornya menggunakan MMIPS ya, lalu prosesornya punya 2 core dengan menggunakan MediaTek 7621A dengan thread-nya sekitar 4 gitu. Dan mempunyai RAM sebesar 256 MB dengan internalnya 16 MB gitu. Jadi untuk spesifikasinya mantap, cuma ini mungkin dikurang di bagian internalnya ya. Internalnya cuma 16 MB gitu. Jadi kalau mau dapat storage tambahan bisa pakai micro SD maupun USB gitu. Oke, paling gitu aja sih alat ini. Oke, kita langsung coba setting aja untuk setup pertamanya. Jadi pertama kita colokin port internet ke sini di port nomor 1, lalu LAN-nya kita coba colokin ke laptop. Jadi ini baru ya, jadi nggak dibuka, maksudnya belum disetting gitu ya. Jadi kita lihat dulu, misalkan kalau Mikrotik baru tuh kalau tanpa disetting itu jadi nggak gitu. Sebenarnya jadi sih. Ini LAN-nya masukin ke LAN 5 contoh. Kita colok. Tunggu booting aja. Oke, udah nyala juga ya. Oke, lebih lanjut kita masuk ke laptop aja ya. Oke. Nah, untuk di sini kita bisa lihat, kita matiin dulu wifi-nya ya. Oke. Kabelnya udah, kita coba untuk lihat IP-nya gitu ya di laptopnya. Jadi sebenarnya dan Mikro sendiri kalau misalkan LAN-nya baru dibuka dari DOS itu biasanya disetting secara pabrikan atau default gitu, yang dimana port satunya itu biasa disetting sebagai internet dan sisanya itu sebagai LAN gitu. Yang bisa dilihat di sini ya, interface-nya 1 GB ya, 1 Gbps gitu. Kita lihat di properties, kita ubah dulu settingannya ke settingan DHCP atau IP otomatis. Oke, kita pindah obtain an IP address automatically, itu kita sama juga DNS-nya, lalu kita oke. Oke, kita tunggu sampai dia dapat IP-nya. Oke ya, ini dapat IP-nya secara default 192.168.254 untuk laptopnya, dan G2-nya 88.1. Jadi untuk pertama-tama biasanya untuk mengakses Mikrotik ini ada berbagai cara ya, tapi yang banyak itu kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Winbox yang seperti ini. Jadi di sini ada bagian connect to, login, password. Jadi ini 3 hal yang penting yang perlu diisi gitu.
Untuk konektor sendiri ini bisa connect menggunakan MAC address maupun IP address begitu. Jadi secara default MikroTik itu kalau kita colok ke perangkat kita, ke laptop kita, itu biasanya dia bisa nge-discovery gitu, bisa menemukan gitu. Contohnya di sini di bagian tab neighbor ada satu MikroTik yang terdeteksi gitu dengan MAC address sekian dan IP sekian. Nah, untuk MikroTik sendiri, untuk pada dasarnya untuk login ke dalam itu secara bawaan itu kita bisa menggunakan username atau login admin, dan passwordnya tidak perlu diisi ya, kosong aja gitu. Jadi kita coba connect. Jadi ini pertama kalinya kita connect menggunakan Winbox gitu ya, di MikroTik yang kita baru buka gitu. Jadi kita mau coba pakai IP gitu ya, kita coba connect. Nah, untuk di sini kelihatan ya ada message yang keluar, router OS default configuration. Jadi ini dikasih tahu bahwa konfigurasi ini yang default atau bawaan gitu. Jadi di sini kita dikasih saran seperti coba setting password lebih kuat gitu di bagian sistem user menu. Setelah itu kita coba upgrade softwarenya, firmware-nya gitu di bagian sistem pakai menu gitu. Dan ini dinyalain firewall-nya untuk ke jaringan yang tidak jelas atau tidak terkoneksi dengan baik gitu. Jadi sini juga dijelasin router ini secara default itu menggunakan router mode, di mana one port itu diprotect sama firewall gitu, dan menerima DHCP client. Artinya kalau misalkan kita ada router tambahan gitu mau connect ke sini dan ada DHCP-nya, tinggal colok seperti sekarang gitu. Kebetulan di Ether 1 tadi sudah ada routernya di depan gitu. Router sini bisa IndiHome atau apa gitu ya. Nah, untuk Ethernet interface di luar WAN itu bagian dari LAN bridge gitu ya. Jadi di bridge namain LAN gitu. Nah, untuk LAN configuration-nya itu IP-nya seperti tadi 192.168.881/24, dan di setting bridge gitu pada LAN port DHCP server nyala beserta DNS server nyala. Makanya kita waktu pas colok sekarang itu langsung bisa connect gitu ke si MikroTik-nya, bisa menggunakan IP gitu. Nah, untuk WAN-nya sendiri, gateway-nya settingannya tuh disetting di Ether 1 gateway-nya beserta firewall-nya nyala untuk IP versi 4, dan NAT-nya enable dan DHCP client-nya jadi gitu. Jadi dengan konfigurasi ini seharusnya MikroTik kita sudah bisa connect ke internet beserta kliennya gitu. Jadi untuk MikroTik versi ini, series ini 750 Gear 3, dengan kita buka DOS lalu colok langsung gitu dengan topologi seperti tadi, Ether satunya ke internet lalu LAN-nya ke laptop, seharusnya udah bisa ke koneksi gitu. Kita bisa coba, kita ketikkan ping di run atau kita buka cmd, baru kita ketikkan ping Google. Oke, sudah terkoneksi ya, seperti itu. Ya, misalnya kita buka Firefox atau browser lain dan kita untuk pengujian membuka situs lain juga sudah bisa. Ini seperti .com. Oke, sepertinya sudah bisa. Kita coba buka situs lain, .com. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa opsi lagi di bawah, ada remove configuration, show script, dan oke gitu. Kalau misalkan kita mau lihat show script, berarti kita lihat konfigurasi yang sedang dipakai gitu sekarang yang sedang berjalan. Kalau misalkan kita mau remove configuration, jadi kita menghapus settingannya gitu dari nol lagi, dimana semuanya nggak ada gitu. Jadi DHCP yang tidak ada, server tidak ada, bridge-nya tidak ada, bisa menggunakan remove configuration gitu. Jadi bagi-bagi untuk yang pemula gitu, kita cukup biarkan saja dulu seperti ini, baru kita pelajari pelan-pelan gitu fitur-fiturnya. Nah, oke saja, lalu kita masuk ke bagian sistem resources untuk melihat resourcesnya gitu.
spesifikasinya seperti apa. Jadi sesuai yang tadi saya bicarakan gitu ya, memorinya itu 256 ya, lumayan lah ya untuk sekelas skuter ini. Lalu punya 4 CPU count, yang artinya dia mempunyai 4 thread tadi beserta frekuensinya 880 dengan arsitektur MMIPS gitu. Di sini free storage-nya atau harddisk-nya cuma 16 MB, dan yang free-nya sisa 5 MB karena sisanya dipakai buat sistemnya gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke IP address, ini sudah ada settingannya dengan komen defcon gitu. Kita masuk ke DHCP client juga sama, masuk ke IP firewall sama. Ini sesuai dengan message tadi ya, pesan tadi di awal seperti itu. Nah, sudah ada filternya dari inputan one juga sudah kan. Nah, seperti itu. Jadi interface-nya sini juga ada bridge. Lalu Ether 5 kita colok tadi beserta dengan tersatu gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung di komen ya, langsung aja, atau mau request materi lagi yang lain gitu, boleh. Jadi next mungkin ke depan kita bakal banyak megang alat ya. Ya semoga saya rajin, tapi harus ya kayaknya. Oke deh, mungkin sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.